Oke, tim Elang katanya mau dikerahkan untuk segera menuju ke rumah nasabah gagal bayar pinjol dan akan diminta untuk menagih dan bayar di tempat. Nih, ada sesuatu yang cukup menarik yang akan kita bahas kali ini, termasuk salah satu resiko gagal bayar di aplikasi pinjaman online serta solusi galbay pinjol. Nah, ini sesuatu yang menarik yang harus kita bahas, teman-teman, karena ini penting banget. Saya nggak mau teman-teman terhasut, nggak mau teman-teman ketakutan dengan informasi yang tidak jelas dan juga hoax di luar sana. Karena hal-hal seperti ini memang sengaja diciptakan untuk membuat takut teman-teman yang gagal bayar dan membuat teman-teman terpuruk dan membuat teman-teman merasa ya akhir dari segalanya. Jangan sampai ini terjadi ya. Oke. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat-sehat selalu semuanya. Semoga teman-teman semuanya benar-benar diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan-kemudahan untuk menggapai rezekinya agar tidak menyentuh lagi pinjol selama-lamanya. Amin amin ya robbal alamin. Jadi gini teman-teman. Kemarin ada yang nanya, lucu banget. Pertanyaannya adalah, Bang, ini saya dapat WA seperti ini nih dari DC Pinjol A gitu ya. Nah, pertanyaannya cukup simpel. DC Pinjol ini di dalam WA tersebut menunjukkan bahwa kami dari tim kami dari tim elang gitu ya, tim hewan, segala macam hewan-hewan disebutkan satu persatu. Katanya akan segera datang ya, tim paus lah, tim hiu lah, apapun itu ya, tim berbagai macam hewan-hewanan gak jelas itu disebutkan semua. Itu katanya akan datang. Ini mendengar kata-kata hewan-hewan buas, seakan-akan memang kayak ini gitu ya, kayak pasukan katak gitu ya, pasukan amfibi dan lain sebagainya, kayak seakan-akan memang kayak ala-ala militer yang keras yang memang siap menyergap gitu ya. Tapi itu semuanya nggak benar. Itu semuanya memang sengaja dibikin skenario biar teman-teman takut. Entah itu yang bikin skenario si DC-nya, entah itu yang bikin skenario ya konten kreator juga, dan lain sebagainya, yang jelas nggak usah dipercaya. Mau tim apapun yang datang, bodo amat. Urusan kalian hanyalah hutang piutang. Urusan kalian hanyalah perdata. Nggak ada tuh tim-timan yang nggak jelas yang bakal datang ke rumah. Itu adalah DC lapangan aja yang diganti dengan kata-kata menyeramkan sehingga teman-teman dari awal itu udah berpikiran wah seram. Ini cuman permainan kata. Kalau kalian nonton Now You See Me yang kedua atau mungkin sebelumnya yang pertama, adalah sebuah permainan psikologi sebenarnya yang membuat teman-teman itu ya dikasih sedikit cipratan sedikit agar teman-teman basah secara perlahan. Dalam tanda kutip maksudnya adalah pikiran kalian udah ke brainwash secara perlahan. Dikasihkan sedikit asupan-asupan yang menyeramkan, menakutkan, resiko-resiko yang gak bener adanya. Itu yang sengaja dilakukan oleh mereka. Jadi kalau hal ini terjadi, harapan saya teman-teman udah ngerti dan udah paham ya, bahwa ini tuh nggak akan jadi masalah apa-apa. Mau tim apapun yang datang, mau tim nggak jelas apapun lah itu kata-kata istilah, nggak usah takut ya, nggak usah takut. Ada istilah bayar di tempat, bodo amat. Kalau nggak ada uangnya ya apa yang mau dibayar. Dan justru saya malah nggak sarankan untuk bayar di tempat. Kenapa? Karena kita itu kadang tidak tahu ini DC beneran asli atau oknum yang menyamar yang ingin mengajukan penipuan-penipuan atau gimana. Kita tidak pernah tahu teman-teman. Karena kita tidak pernah tahu, lebih baik kita berhati-hati dan kalau memang kalian mau beneran bayar, bayarnya lewat rekening aja, langsung sesuai dengan rekening aplikasi pinjolnya, langsung dari aplikasinya, langsung virtual account. Jelas, jangan mau dikasih rekening dari atas nama DC-DC-nya tadi. Jangan mau. Ya, DC tadi ngasih rekening, ngasih virtual account, jangan mau juga. Pastikan virtual account-nya dari sesuai dengan aplikasi. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu itu modus penipuan atau enggak. Susah sekali untuk membedakannya. Makin kesini makin pinter. Ya ada sih beberapa yang ketahuan banget nipunya. Tapi banyak juga orang-orang yang ahli nipunya kayak gini. Dan ini benar-benar sangat disesalkan ya. Orang udah susah, terkena musibah, terlilit hutang, masih aja ditipu dan dicari keuntungan darinya. Ya. Jadi harapan saya buat teman-teman semua, jangan gampang percaya, jangan gampang tertipu. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Teman-teman harus bisa, teman-teman harus semangat. Dan saya yakin teman-teman pasti bisa dan pasti semangat untuk bisa menyelesaikan semua ini. Ya, sekali lagi harapan saya buat teman-teman semua, yuk mulai sekarang perbanyak ibadahnya.
perbanyak doanya. Bukannya so agamis, bukannya so ustadz, enggak. Tapi yang solusi kayak yang masalah galbe pinjul ini, yang bisa menyelesaikan adalah diri kita sendiri. Bukan orang lain, bukan motivator, dan juga bukan saya atau konten-konten kreator lainnya yang motivasi kalian. Bukan, tapi diri kalian sendiri. Perbanyaklah ibadah kalian, perbanyaklah sholat sunnah kalian, perbanyaklah sedekah kalian ya meskipun cuma secuil. Secuil kalau ikhlas artinya juga besar. Tapi yang jelas berharaplah segala sesuatunya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang paling penting. Ya, sekali lagi saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya doakan buat teman-teman semua biar lancar, sukses selalu, dan benar-benar rezekinya lancar dan bisa menemukan jalan keluar yang terbaik. Ya, kuatkan mental kalian, kuatkan iman kalian, fokus. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.